Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 30 Maret tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 49 ayat 8 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan, mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 5 ayat 17 sampai 30. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, sebab juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak.
Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bangsa manusia dipulihkan dalam dan melalui Kristus. Bila segala sesuatu itu memiliki asal-usul yang satu dan sama, maka ketercerai-beraian, keterpisahan, keterisolasian satu sama lain hanyalah sesuatu yang bersifat sementara. Karena pada akhirnya semua akan kembali kepada keadaan mula-mula, dan keadaan itu ialah kesatuan utuh dengan Sang Asal. Bangsa manusia akan mengalami pemulihan yang demikian. Gejala dari hal pemulihan utuh itu mulai diperlihatkan dan ditampakkan dalam sejarah perjalanan bangsa Israel. Dari Allah lah bangsa ini dibentuk sejak panggilan Abraham dan janji bahwa ia akan mendapatkan negeri yang berlimpah susu dan madu. Bangsa itu akan menjadi bangsa yang besar, dan Allah sendiri akan menjadi Allah mereka. Janji ini dipenuhi Allah,
Namun karena Israel sendiri tidak setia dengan cara berbalik dari Allah yang benar dan menyembah ilah-ilah buatannya sendiri, mereka lalu terpisahkan dari Allah dan terbuang dari negeri yang diperuntukkan bagi mereka. Namun ternyata menjadi bangsa terbuang hanyalah sementara. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa bangsa yang terbuang ini akan kembali ke dalam pelukan kasih Allah dan dipulihkan keadaannya sesuai janji mula-mula Allah kepada nenek moyang mereka Abraham. Mereka akan kembali ke Sion dan menikmati semua kemakmuran dalam persekutuan dengan Allah dan persekutuan mereka sebagai satu bangsa. Nubuat Yesaya itu terpenuhi dalam sejarah bangsa ini. Dari situ kita melihat tanda-tanda dan belajar bahwa segala sesuatu akan dipulihkannya di dalam Allah sesuai dengan yang direncanakan dan dibuatnya dari semula. Saudara-saudariku terkasih, pemulihan bangsa manusia di dalam Allah itu secara lebih jelas dinyatakan di dalam Kristus bagi mereka yang percaya kepadanya. Di dalam dan melalui Dia, manusia yang telah mati karena hukuman atas dosa sejak Adam akan dibangkitkan. Di dalam dan melalui Dia itulah mereka yang percaya kepadanya dibangkitkan untuk dipulihkan seutuhnya dalam kehidupan abadi bersama Allah. Sementara yang tidak percaya dibangkitkan untuk dihukum dengan hukuman abadi. Semoga demikian. Amin.